Pemirsa, nama berinisial M, pendamping Baca Pres Ganjar Pranowo terkuak sudah setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Bacawa Presnya. Bacawa Pres pendamping Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Teka-teki siapa pendamping Capres Ganjar Pranowo berinisial M akhirnya terkuak setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkannya secara resmi. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah ketua umum partai koalisi ikut menghadiri pengumuman tersebut. Megawati menyebut tokoh yang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Usai diumumkan oleh Megawati, baik Baca Pres Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD memberikan alasan untuk menjadi Capres dan Cawapres. Keduanya sepakat untuk membangun Indonesia maju dan menyongsong Indonesia emas. Mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini? Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Bagi Megawati, Mahfud MD merupakan sosok yang tidak asing. Bersama Megawati, ia pernah menjabat anggota Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia atau Menko Polhukam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, partai-partai pendukung Ganjar Pranowo satu suara untuk mendukung penunjukan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Bahkan Sandiaga Uno yang didorong P3 untuk menjadi cawapres mengaku telah siap mendukung Ganjar Mahfud. Kita sedang berkonsolidasi, tentunya lagi membagi tugas karena P3 sendiri harus segera menggelar Rapimnas. Sesuai dengan Rapimnas 6 kemarin, usulan dari calon wakil presidennya adalah saya sendiri untuk mendampingi Pak Ganjar, tapi karena sudah ada keputusan tentunya kita harus menyesuaikan. Sebagai partai yang taat azas, kita akan sosialisasikan kepada para kader dan seluruh pengurus dari seluruh Indonesia yang akan hadir. Besok akan kita sampaikan bahwa kita akan fokus untuk apa yang sudah dipilih, ditentukan oleh pimpinan partai politik, dan saya hakul yakin semua kader akan berjuang. Maka saya kontak ke Mas Gibran, Mas, pertemuannya izin ditunda karena kami langsung bergerak cepat. Malam hari ini akan dilakukan deklarasi
Pak Ganjar, Prof. Mahfud di antara generasi milenial, Gen Z, dan mereka akan menyampaikan seluruh aspirasinya kepada pasangan yang hebat ini, pasangan yang merakyat, yang membangun harapan bagi masa depan ini. Dan kemudian besok langsung pendaftaran. Ketika tadi saya memberitahu Mbak Puan dan juga Mas Arsyad Rashid, bahkan beliau berdua mengatakan, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Gibran bertiga. Nah, sehingga ini malah kita kembangkan. Nanti kita akan ngobrol bersama Mas Gibran pada momentum yang tepat dan tidak lama lagi. Jadi tadi telah diputuskan Pak Mahfud MD sebagai pendamping Pak Ganjar ya sebagai calon wakil presiden. Jadi itu sudah diputuskan, sudah disepakati, para pimpinan parpol sudah menandatangani kesepakatan yang tadi sudah disampaikan juga kepada berdua ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kapan Pak untuk melakukan pendaftaran ke KPU? Pendaftaran akan dilakukan besok jam 11 siang, tepat jam 11 di KPU besok. Jadi nanti bisa ke sana. Semua dua-duanya calon itu penting. Jadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan penting lagi karena kita sudah memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Maka dua-dua itulah tokoh yang kita tokohkan untuk memenangkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pemirsa, nama Mahfud MD akhirnya mengalahkan nama-nama lain menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Berikut sengitnya persaingan kandidat cawapres untuk Ganjar sebelumnya. Pemirsa, penunjukan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden berpotensi meningkatkan peluang Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Lalu seperti apa peta politik pencapresan pasca deklarasi Ganjar Mahfud? Setelah menanti sekian lama, PDI Perjuangan akhirnya memilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Pilihan koalisi partai pendukung Ganjar ini dinilai sebagai pilihan terbaik dan berpotensi untuk mendongkrak peluang Ganjar menang. Dengan berbagai pengalaman di 3 lembaga berbeda, sosok Mahfud MD dinilai sebagai paket terbaik untuk mendampingi Ganjar. Dulu Pak Mahfud itu kan dikaitkan dengan 2019 berkaitan dengan Pak Jokowi, tapi kan ada resistensi, ada penolakan dari partai koalisinya Pak dukung Jokowi sehingga Pak Mahfud gagal. Nah, hari ini tidak ada resistensi apapun dari partai-partai pendukungnya Ganjar. P3 nerima, kemudian Perindo nerima, Hanura juga terima kan. Partai-partai yang saya kira sudah membulatkan pilihan politiknya bahwa Pak Mahfud dianggap sebagai solusi tepat sebenarnya untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Ini menarik bagi saya karena kalau bicara tentang Pak Mahfud itu kan very sophisticated, sangat lengkap menurut saya. Melihat dari berbagai macam hasil survei, margin of error, dalam kerangka margin of error, jarak antara Ganjar Pranowo yang dilawan dengan Pak Prabowo Subianto itu cukup tipis, Mbak. Jadi artinya pertarungannya masih sangat ketat sekali. Dan tentu pemilihan Pak Mahfud MD sebagai bacawa pres dari Pak Ganjar Pranowo ini diperuntukkan untuk memperkuat perolehan suara Pak Ganjar di Jawa Timur gitu ya. Jadi saya melihat bahwa dipilihnya Pak Mahfud MD ini untuk memperkuat otot politik perolehan suara Ganjar Pranowo di Jawa Timur.
pasca deklarasi Ganjar Mahfud, perhatian publik selanjutnya akan tertuju kepada calon Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menetapkan calon wakil presidennya. Lalu sekarang bagaimana porosnya Pak Prabowo ini? Apakah akan tetap nanti itu mengedepankan ketum-ketum partai gitu, ketua umum partai dalam hal ini adalah ketua umum Golkar, ataukah yang dipilih oleh partai PAN gitu ya? PAN dalam hal ini adalah Erick Thohir gitu. Apakah seperti itu? Atau memang yang ditunggu-tunggu itu adalah orang muda gitu, yang namanya adalah Gibran gitu, dan sudah mendapatkan tentu seperti restu ya dari Mahkamah Konstitusi untuk melenggang. Hingga saat ini, beberapa nama digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, mulai dari Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Gibran Raka Buming Raka. Tim TV One mengabarkan. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mendaftar ke KPU besok. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, satu hari menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, KPU RI mempersiapkan teknis pendaftaran. Sejauh ini, dua bakal calon presiden dan calon wakil presiden terkonfirmasi mendaftar pada Kamis esok. Pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ini dijadwalkan Kamis 19 Oktober hingga 25 Oktober. Beragam persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karpet merah hingga panggung sudah disiapkan untuk masa penggiring baca pres cawapres. Adapun Ketua Umum KPU Hasyim Asyari menyampaikan akan ada 30 perwakilan partai capres dan cawapres maupun partai gabungan dan 200 orang massa penggiring yang diperbolehkan masuk ke KPU. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari KPU RI, sudah ada rekan kami Celia Alexandra. Celia, bagaimana persiapan yang tengah dilakukan KPU pada saat ini? Baik Sira dan juga pemirsa, benar sekali di belakang saya saat ini adalah kondisi di mana besok akan terjadi pendaftaran. Jadi sedang dilakukan gladi resik oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan bagaimana jalannya prosesi pendaftaran dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Oktober nantinya. Di mana secara teknis nantinya bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden bersama dengan 30 pimpinan partai dan juga partai gabungan akan masuk dari pintu bagian barat untuk nantinya masuk, kemudian menunggu di ruang VIP yang telah disediakan dan juga nanti akan naik ke lantai atas untuk bertemu dengan pimpinan atau ketua KPU Hasyim Asyari untuk menyerahkan nantinya dokumen pendaftaran dari koalisi tersebut, dari bakal calon presiden tersebut. Kemudian nantinya akan turun kembali pemirsa dan juga Sira, akan turun dan menuju ke podium yang telah disediakan untuk kemudian menyapa para pendukungnya yang sudah akan bersiap dan menunggu di tribun yang telah disediakan. Adapun nanti cuma hanya 200 orang yang diperbolehkan untuk masuk, para pendukung, untuk menyorakan dan mendukung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden nantinya. Sejauh ini Sira dan juga pemirsa sudah ada dua partai politik yang akan mendaftarkan dirinya besok hari Kamis tanggal 19 Oktober di pagi pukul 8 pagi ada Anies dan juga Muhaimin Iskandar dari Partai Nasdem, PKB dan juga PKS, dan juga di sisi lain yang baru saja melakukan deklarasi hari ini itu juga sudah akan langsung besok melakukan deklarasinya, melakukan pendaftarannya. Sementara demikian, Sira, saya kembalikan kepada Anda. Celia Alexandra mengabarkan langsung dari KPU RI di mana persiapan sudah dilakukan hingga saat ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Nanti kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda.
Bakal calon presiden usungan Nasdem, Anies Baswedan mengadakan pertemuan keluarga dengan bakal calon wakil presidennya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menurut Anies, pertemuan ini merupakan perkumpulan keluarga biasa agar saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali persaudaraan. Gus Imin pun merasa senang terutama dengan jamuan yang disediakan di kediaman Anies, yaitu berupa makanan khas Nusantara. Anies dan Caimin belum membocorkan kejutan apa yang akan diberikan saat melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum KPU tanggal 19 Oktober esok. Kami kumpul keluarga Gus Imin bersama Ibu Ros dan anak-anak, lalu saya, Ferry dan Ibunda serta anak-anak. Kita ngobrol santai, cerita-cerita tentang antar keluarga kita, cerita masa lalu, cerita masa anak-anak, cerita kita malam hari ini bersantai bersama keluarga, ngobrol bareng sambil nanti minta doa restu dari orang tua untuk persiapan hari Kamis besok kita datang daftar. Ulang tahun yang ke-72 bakal calon Presiden Prabowo Subianto menggelar acara makan malam bersama dengan jajaran Partai Gerindra, kerabat serta para perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Acara syukuran ulang tahun Prabowo Subianto tersebut digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di ulang tahunnya yang ke-72, Prabowo berharap diberi kekuatan untuk bisa berbakti kepada negara dan rakyat. Sejumlah elit politik partai pengusung Prabowo mengucapkan selamat dan mendoakan Prabowo di hari ulang tahunnya. Malam, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Apa? Lagi ulang tahun Pak, boleh nanya sedikit soal politik ya Pak? Jangan dong ulang tahun kok ya. Kapan besok-besok aja. Tapi ya. deklarasinya menunggu Pak Zulhas pulang ya Pak Bowo? Tenang aja. Ojo ke susu. Ojo gerusa-gerusu. Terus kita terima kasih semuanya ya. Gimana Pak Prabowo? Ya kita terus. Oke. Gimana Pak Prabowo? Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Nusantara Terkini akan hadir. Terima kasih, sampai jumpa.